pestisida yang layak ini dengan cara kita juga meminimalkan penggunaannya. Minimal tidaklah sepenuhnya kita mengendalikannya menggunakan pestisida, tetapi ada hal-hal semut ini menjadi salah satu faktor. Walaupun itu yang saya bilang dengan penggunaan feromon itu juga yang saya tertarik. Nah, itu juga menggunakan itu juga bisa mengurangi populasi. Itu bisa dibeli di PPKS, Pak. Itu hak patennya PPKS punya. PPKS. Iya. Di mana kita belinya di PPKS? Mereka bisa kirim. Nanti saya kasihkan kontaknya Pak Agus Susanto, peneliti PPKS. Saya akan kasihkan kontaknya ke Bapak. Bapak silakan hubungi. Bukan gitu, Pak. Bu, masalahnya kita punya kebun sikis. Jadi mau beli obat itu, kita malu. Ya, Pak, dia cuma kita malu kan gitu kan. Tapi itulah kumbang ini memang harus diatasi. Iya. Kan gitu. Jadi yang saya dengar informasinya itu satu seperti ini mungkin. Iya, bungkusannya. Iya. Ini radius 1 hektar mungkin. Iya. Radius 1 hektar Iya. ini. Bisa diserap ini. Iya. Nah, kira-kira berapa ember itu? Radius dalam 1 hektar tadi. Apakah 1 ember? Satu ini itu taruh 1 ember, Pak. Iya. 150 meter 1 meter itu biasanya satu lagi, Pak. Nah, itu Kalau untuk yang feromon ya, Pak. Iya. Tapi gini juga, Pak, kalau memang Bapak punya perkebunan ini Kan ada kelompok tani ya kan? Nah, kan Bapak sekarang ini kan kelompok tani ini kan ada. Itulah gini, yang dijadikan. gini, yang namanya kelompok tani tadi ada lahan sawah, ada lahan sawit. Iya. Lahan sawit ini kalau untuk menyampaikan 1,5 bulan ke depan itu nggak cukup hasilnya kan begitu. Artinya sikit. Iya. Kata Bung Johor, tangan nggak entek, itu bertanggung. Iya. Begitu. kalau enggak gini, Pak. Nah, itu juga. Jadi itulah. Jadi kalau mengatasi semut yang seperti ini, saya pikir petani yang ada di kampung ini ribet, Bu, nggak sanggup. Ini kan bukan artinya kita menyampaikan ini termasuk salah satu Bapak, karena memang selama ini belum apa artinya belum ngeh kalau orang bilang itu kan bahwasanya kalau Bapak kampak itu batang-batang sawit yang lapu itu mungkin ada. Tapi kan selama ini kan kita mungkin memang nggak perhatian karena nggak nganggap di situ sarangnya uret kok, nggak ada apa-apa yang berguna di situ, kita beranggapnya seperti itu. Nah, tujuan kami ini sekarang ini kan memang mengenalkan ini loh salah satunya yang bisa dimanfaatkan di samping teknik-teknik pengendalian yang lain. Karena kan kita akan selalu bukan dalam mengendalikan itu supaya tuntas itu kan nggak cukup satu, nggak bisa, nggak ada pengendalian yang bisa berdiri sendiri untuk mengatasi pengendalian hama, nggak ada. Jadi memang dia harus bergabung dengan teknik-teknik yang lain, termasuk dia memang sanitasi kebun juga termasuk salah satu gitu kan. Nah, tapi bagaimana kita di kebun rakyat? Kalau di kebun rakyat kan saya rasa mungkin sama-sama kayak Bapak bilang, mengurusnya itu juga antara satu tidak fokus untuk kebun sawit doang, sehingga pikirannya itu tidak bercabang untuk mencari yang lain. Beda kalau dengan perkebunan kan, yang perkebunan besar kan sanitasi kebun bersih, sarang-sarang uretnya memang harus dikendalikan mereka. Sementara di kebun rakyat kan tidak, kita bilang kayak gitu kan. Nah itu dia, jadi bagaimana caranya supaya ini cuma meminimalkan, artinya meminimalkan penggunaan pestisida kita. Kalau pestisida itu berkurang kan istilahnya biaya pengendalian kan juga berkurang juga ongkosnya kan gitu Pak. Jadi kan ada ilmu yang didapat, oh ya ini sebetulnya udah gak usah biarin aja situ, nanti itu ada juga yang mengendalikan dia gitu kan, walaupun nanti di batang-batang kayu yang lapuk seperti itu gitu. Nah itu yang ingin saya inikan. Kira-kira ada lagi yang mau didiskusikan Pak? Yang lainnya. Iya. Tertarik sama apa tadi? Iya, feromon itu nanti nomor kontak Pak Agus. Nomor kontak Pak Agus nanti bisa saya kasihkan ke Bapak orang PPKS, karena itu juga mereka melakukan itu. Feromon itu memang itu hak paten mereka. Ya, jadi itu feromon itu kan dia menggunakan nanti jadi tempat berkumpul. Kalau selama ini yang dikenal, dia itu akan mengumpulkan berbagai kumbang-kumbang yang datang untuk, kalau yang beredar itu yang dikatakan informasi itu adalah seks feromon, kumpul untuk kawin. Artinya serangga ini kalau mau berkawin itu dia kan nggak manggil kayak kita kawin yuk kan gitu, nggak ada. Dia manggilnya itu pakai kimiawinya itu. Nah jadi dia mengeluarkan aroma-aroma tertentu yang mengundang pasangan jantan apa betinanya datang untuk kawin. Nah jadi itulah berkumpul nanti di situ jantannya di situ, itulah nanti yang dimatikan. Jadi otomatis ujungnya
Kalau jantannya nggak ada, betinanya nggak dikawinin, berarti kan nggak ada telurnya kan Pak. Nah itulah tujuannya dari penggunaan feromonnya itu untuk mengurangi populasi. Memang itu sekarang yang banyak kalau di perkebunan besar, berbagai teknik untuk pengendalian wawung ini sama banyak, mulai dari pasang net, jaring, ya itu dilakukan juga, ya menggunakan pestisida juga, menggunakan feromon juga. Nah feromon inilah yang paling banyak digunakan sekarang untuk mengendalikannya, untuk menurunkan populasinya. Di samping mengutip uret ini juga dilakukan kalau di perkebunan, mengurangi dalam hal sanitasi kebun, membersihkannya. Itu dilakukan sama mereka. Tapi kan Pak, saya mau nambah begini. Silakan Bu ini menambahkan. Oke, ini kan Bapak terkait dengan feromon ya Pak. Nah, kemarin saya juga ada penelitian bersama mahasiswa saya. Kita menggunakan yang alami, itu nenas Pak. Nenas. Iya. Taruh gembel juga. Iya. Jadi nenas itu kan nenas nggak mahal ya Pak di sini ya. Ya kan? Ambil satu biji tuh Pak, 50.000 kita potong aja. Ya. Kita ambil sekitar 300-400 gram. Kita taruh di dalam ember Pak. Ember yang besar kali guys. Cukup banyak Radius dulu. berapa meter tuh? Itu sekitar 300 bisa. 100 meter. 200 akan dicoba, itu banyak ya. Dengan ketinggian berapa? Kalau yang kemarin itu dicoba kalau semakin tinggi itu semakin banyak. Iya, iya. Nah, 1,5 meter bisa sampai 2 meter. Dan itu ternyata banyak yang terperangkap. Nah, itu yang banyak Pak ya, kalau kita memang ini ya, boleh pakai itu Pak. Iya. Bagi pengalaman kayak gitu. Iya. Iya. Kalau saya punya, Bukan. Jadi kami malah kami pelihara ini. Enggak semuanya. Karena itu dia setelah itu sarangnya itu jadi pupuk dia Bu. Ya. Pupuk. Terus jadi untuk mengatasi dia jadi kumbang, kalau sawit kami aman. Kelapa yang diserangnya Bu. Iya, Iya. sama juga Jadi ya. kalau sawit Begini ini ya. aman dari ini. Kalau di sini, tapi kelapa yang dihantam dia. Jadi untuk mengatasi kelapa itu kan pakai sabun batang cuma Iya. Iya, lebih murah iya. sabun batang. Tapi memang kami kenal sama sabun itu kenal kali memang. Tapi untuk sekarang melihat ini udah jarang-jarang memang. Iya. Karena ini kalau gigi sakit. Iya, sakit memang. Melepuh. Jadi kalau semut api tadi kecil-kecil yang ini Dia dia sering Pak. Itu juga nyari. semua ada sebenarnya Pak ya. Ini orang Batak, orang Banjar, orang Jawa, sama. Iya. Semutnya itu dulu. Namanya G1.